Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat dan tentu pasti masih sehat. Kita akan memulai kebaktian di tanggal 1 November ini 2020. Ayo berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Mari Bang, dapat musiknya. Kita
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Baik, ada di sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangan ya. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami bisa memuji-muji Engkau. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami semua, berilah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa memahami firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta ini. Tuhan Yesus Kristus, lindungi dan jagalah kami selalu. Walaupun lewat ibadah online ini, tetap temanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah Bapa doa kami ini. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita kebaktian di rumah. Nas renungan kita di minggu ini tanggal 1 November 2020 yang diambil dari Kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8 Amang akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah mereka, orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sampai di situ. Adik-adik yang ada di rumah atau untuk kita semua, berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang kesenangan, berbicara tentang kegembiraan, pasti adik-adik yang di rumah, kita semua menginginkan yang namanya kebahagiaan. Amang mau tanya sama adik-adik, kalau menurut adik-adik yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu, menurut kalian, menurut kamu, apa sih kebahagiaan itu? Apakah adik-adik akan bahagia jika punya uang yang banyak? Apakah adik-adik akan bahagia jika dibeliin mainan terus sama papa dan mamanya? Apakah adik-adik akan bahagia kalau tiap hari harus makan-makan di luar? Apakah juga adik-adik akan bahagia jika nggak mau belajar, tapi yang ada terus hanya main Android atau main handphone? Arti kebahagiaan yang sesungguhnya itu apa? Banyak orang berkata, arti kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah suatu keadaan, suatu perasaan yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kedamaian. Baik-baik saja, perasaan yang bebas dari sesuatu hal, perasaan yang bebas dari yang namanya kesedihan, perasaan yang bebas yang namanya dari kesusahan.
Benar nggak seperti itu? Amang mau cerita untuk adik-adik yang ada di rumah. Ada seorang pemuda, dari kecil dia hidup sangat susah atau mungkin sangat miskin. Namun dia tergolong anak yang jenius. Hidup yang menderita, hidup yang sengsara, dia makan saja sulit, dia bercita-cita. Pokoknya aku akan bahagia. Aku akan memperjuangkan hidupku. Aku harus bahagia. Setelah dia tumbuh dewasa, dia sukses di perkuliahannya, dia mendapat kerja, bahkan sampai dia telah berkeluarga. Namun ketika kesuksesannya, harta yang begitu banyak ia dapatkan, uang yang bergelimang di mana saja, namun dia terus mencari kebahagiaan itu. Lalu singkat cerita, dia tidak bisa menemukan kebahagiaan itu. Apapun yang ia miliki, apapun yang ia dapatkan, jabatan, posisi dan sebagainya, tapi itu tidak menjawab. Lalu apa? Apa yang menjawab kebahagiaan bagi adik-adik? Benarkah kamu, benarkah kalian yang tiap hari hanya kerjaannya main handphone? Benarkah kalian itu yang tiap hari hanya kerjaannya main-main, gak mau belajar? Itu sudah menjamin, itu sudah benar-benar kalian rasakan bahwa kalian bahagia. Daud juga mengalami seperti itu, adik-adik. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang memiliki kekuasaan, semua ada di Daud. Namun apa? Itu juga tidak menjawab kebahagiaannya. Akhirnya dia menyadari dalam kitab Mazmur ini, Daud merenungkan bahwa dalam Mazmur inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Kebahagiaan itu akan adik-adik dapatkan ketika adik-adik hidup menurut firman Tuhan. Ketika adik-adik mau selalu dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan ketika hidup kita, hidup yang dekat dengan Tuhan, ketika hidup adik-adik didasari akan firman Tuhan, maka itu juga akan membuat kita untuk hidup tidak bercelah. Coba adik-adik buka, coba adik-adik lihat bagaimana ucapan Yesus bahwa makna sesungguhnya kebahagiaan dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Apa yang dikatakan Yesus? Dia menekankan, disitulah arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu adik-adik, bukan karena situasi. Mungkin saat ini banyak kita yang sekolah online. Mungkin adik-adik saat ini banyak yang kurang semangat, atau seperti kurang mau belajar karena sekolah online, bahkan rindu ingin sekolah lagi. Apakah itu membuat kita tidak bahagia? Lalu dengan keadaan orang tua kita yang sulit saat ini, di tengah pandemi ini, apakah itu juga membuat adik-adik tidak bahagia? Sekali lagi Amang katakan, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati ketika kita bersandar dan berpengharapan
akan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak pernah puas, terutama akan arti kebahagiaan, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak salah dan adik-adik di rumah bukan karena sering main handphone, bukan karena keseringan main-main, ataupun kami mencari kebahagiaan yang lainnya. Namun, kiranya kuasa Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami mampu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kami menuruti firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah merenungkan, membaca firman Tuhan dari Amang Pendeta. Ibadah mau hampir selesai. Ya. Sebelum kita menutup ibadah kita akan bernyanyi dulu. Lagunya Taat, T-A-A-T. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Ayo ada di sekolah minggu, semangat ya. Ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara mama-mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara mama-mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami dan juga persembahan yang kami berikan. Kiranya itu menjadi panjangan dan kiranya persembahan yang kami berikan dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah persembahan umat-Mu, biarlah itu semua menjadi kemuliaan dalam nama Tuhan. Kami berdoa. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Ada sekolah minggu? Di sini kami akan mengingatkan ya, untuk kebaktian tanggal 8 November 2020, kebaktian sekolah minggu bergabung sama kebaktian streaming di gereja jam 10 pagi. Kenapa? Karena pada saat itu kita bersama-sama dengan orang dewasa, kita akan ada pesta kutilon. Ya, disitulah kita akan kebaktian bersama. Oke, jangan lupa ya. Tanggal 8 November 2020 kebaktian sekolah minggu pagi online-nya kita gabung bersama kebaktian streaming bersama orang dewasa jam 10. Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satupun. Meskipun kita beribadah di rumah, harus tetap semangat dan selalu berdoa kiranya bencana COVID-19 ini dapat segera berakhir. Anak-anak yang kami kasihi, pada tanggal 8 November 2020, gereja kita akan mengadakan kebaktian ucapan syukur. Kami sangat mengharapkan anak-anak sekolah minggu ikut berpartisipasi dalam mendukung acara tersebut. Panitia telah menyiapkan serangkaian acara lomba dan acara malam puji-pujian seperti yang telah diwartakan di gereja kita. Khusus untuk sekolah minggu diadakan lomba cerita Alkitab secara virtual. Bagi yang terpilih menjadi juara akan mendapat hadiah menarik dari panitia lomba, dan saat malam puji-pujian akan ditayangkan secara live streaming. Dalam acara kebaktian ucapan syukur tersebut, anak-anak sekolah minggu kami himbau untuk memberikan persembahan sebagai ganti dari silua yang biasanya kita laksanakan. Persembahan tersebut dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan oleh panitia. Semoga acara ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye.